Kalian semuanya tentu tahu lagu ini kan? Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan dan kebanggaan dari negara kita tercinta, Indonesia. Lagu dengan syair dan nada yang indah ini selalu dinyanyikan pada saat upacara ataupun hari-hari besar dari Indonesia. Lalu, bagaimana sih kisah sejarah di balik pembuatan lagu wajib bagi rakyat Indonesia ini? Penulisan lagu Indonesia Raya dimulai sejak tahun 1924, di mana ketika itu Wage Rudolf Supratman mendapatkan anjuran dari Haji Agus Salim untuk menuliskan sebuah lagu kebangsaan. Anjuran ini ditujukan secara umum kepada komponis-komponis yang ada di Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan yang diumumkan pada sebuah hari bernama Fajar Asia kala itu. Pencipta lagu Indonesia Raya. Pencipta atau komposer dari lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman atau biasa dikenal dengan W.R. Supratman. W.R. Supratman merupakan anak dari pejuang bernama Senen yang merupakan seorang sersan di Batalion 8. Ia memiliki saudara berjumlah 6 orang. Pada tahun 1914, Supratman ikut saudara perempuannya yang bernama Ruki Jem untuk bersekolah ke Makassar. Ia kemudian disekolahkan oleh suami kakaknya tersebut. Supratman belajar tentang bahasa Belanda di sekolah malam yang dilakukan selama 3 tahun lamanya. Kemudian ia juga bersekolah di Makassar di sekolah yang bernama Normal School. Setelah ia menyelesaikan sekolahnya, ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang di Makassar, kemudian pindah ke Bandung dan bekerja sebagai seorang wartawan. Setelah itu ia pindah lagi ke Jakarta. Di Jakarta inilah kemudian ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh muda dan kemudian ia juga mulai tertarik dengan pergerakan nasional. Rasa tak suka terhadap penjajahan Belanda semakin tumbuh pada dirinya dari waktu ke waktu, hingga ia menuangkan semuanya dalam sebuah buku berjudul Perawan Desa. Namun sayangnya, karena buku itulah kemudian ia dipindahkan ke daerah Sengkang. Pihak Belanda dikabarkan tidak senang dengan buku yang dibuatnya dan akhirnya menyita dan melarang peredaran buku tersebut. Supratman kemudian pindah lagi ke Makassar. Di sana ia mendapatkan pengetahuan tentang musik karena kakaknya yang bernama Ruki Jem merupakan seorang yang begitu gemar dengan pertunjukan sandiwara dan biola. Ia pun juga mendapatkan tambahan pengetahuan dari Willem van Eldik yang merupakan suami dari kakak perempuannya. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu yang ia ciptakan setelah ia membaca sebuah surat kabar yang menantang para ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia mulai membuat sebuah lagu, dan kemudian pada tahun 1924, saat Supratman berusia 21 tahun, ia telah menciptakan lagu Indonesia Raya tersebut. Tapi karena lagu ciptaannya itu, ia juga selalu menjadi salah satu orang Indonesia yang paling dicari dan diburu oleh tentara dan polisi Hindia Belanda. Karena isi dari lagu tersebut yang begitu menggelora dan bisa memberikan semangat pada rakyat Indonesia. Kemudian bangsa Belanda sempat melarang lagu Indonesia Raya ini untuk dinyanyikan secara umum. Hal yang paling mengganggu pihak Belanda adalah adanya kata merdeka pada lagu tersebut. Ketika Supratman diinterogasi, ia menjawab jika lirik lagu tersebut sudah diubah, karena aslinya lirik dari lagu tersebut adalah Mulia Mulia. Berbagai protes terus berdatangan, hingga kemudian Indonesia Raya boleh dinyanyikan asal tanpa menggunakan kata merdeka merdeka, dan hanya boleh dinyanyikan di ruangan tertutup saja. Lagu terakhir yang menjadi lagu ciptaan dari Supratman adalah lagu berjudul Matahari Terbit yang tercipta pada awal tahun 1938. Ia ditangkap oleh pasukan Hindia Belanda setelah memperdengarkan lagu terakhirnya tersebut. Setelah itu,
Belanda membawa Supratman ke penjara Kalisosok, Surabaya. Hingga akhirnya W.R. Supratman wafat pada tanggal 17 Agustus 1928 karena sakit. Hingga akhir semasa hidupnya, diketahui jika Supratman tidak pernah beristri dan juga tidak pernah mengadopsi seorang anak. Pertama kali lagu Indonesia Raya diperkenalkan. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperkenalkan pada saat Kongres Pemuda II di Batavia, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Saat pertama kali dikumandangkan, lagu ini menjadi salah satu tanda dari tumbuhnya pergerakan semangat nasional pada saat itu. Karena lirik lagu yang berisi tentang semangat kebangsaan dan untuk mendapatkan kemerdekaan inilah, Belanda sempat melarang lagu ini untuk diperdengarkan di tanah air, karena pihak Belanda menganggap lagu ini sebagai sebuah ancaman. Pada saat pertama kali diperdengarkan, lagu Indonesia Raya hanya diperdengarkan secara instrumental, alias hanya musik saja, tanpa suara penyanyinya, yaitu dengan menggunakan alat musik biola. Dengan permainan biola yang bagus serta susunan nada yang indah, membuat semua orang yang ada di tempat saat itu dibuat terpukau dengan lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu, jika ada partai politik yang mengadakan kongres atau sejenisnya, lagu Indonesia Raya seperti menjadi lagu yang wajib untuk diputar dan dinyanyikan. Lagu Indonesia Raya ini kemudian diumumkan ke publik pada 10 November 1928 melalui surat kabar Tionghoa yang berbahasa Melayu, Sinpo. Lagu Indonesia Raya di masa penjajahan Jepang. Setelah masa penjajahan Belanda berakhir, datanglah Jepang yang juga berusaha untuk menjajah dan menaklukkan tanah air. Awalnya Jepang sendiri pernah memutar lagu Indonesia Raya di siaran radio Jepang. Namun, setelah Jepang menduduki Indonesia, lagu Indonesia Raya kemudian dilarang juga untuk dikumandangkan. Bahkan, naskah asli dari lagu Indonesia Raya sempat diubah. Perubahan tersebut terjadi pada bagian refrain yang dirubah menjadi hingga akhirnya setelah Jepang pergi dari Indonesia pada tahun 1944, bagian refrain tersebut kemudian dirubah lagi dengan lirik yang seperti saat ini kita dengar. Dengan liriknya yang indah namun bermakna dalam inilah yang membuat lagu ini seperti bisa menyatukan seluruh elemen bangsa. Lagu Indonesia Raya juga menjadi salah satu lagu yang berdurasi lumayan panjang pada masa itu jika dibandingkan dengan lagu lain yang rata-rata hanya sekitar 19 detik saja. Kemudian secara musikal, lagu Indonesia Raya justru dimulaikan oleh orang Belanda yang bernama Jos Kleber. Beliau diberi tugas oleh Kepala Studio RRI Jakarta Dju Sufrono Dipuro untuk menyempurnakan lagu ini pada tahun 1950. Kemudian ia juga menerima masukan secara langsung dari Insinyur Soekarno tentang lagu ini, sehingga hasilnya lagu Indonesia Raya menjadi lagu yang syahdu namun hikmat dan sakral. Begitulah sejarah singkat dari terciptanya lagu Indonesia Raya yang sekarang menjadi lagu kebangsaan negara kita tercinta, Indonesia. Semoga menambah wawasan kita semua tentang sejarah Indonesia ya. Saksikan video menarik lainnya dari Wahana Cerita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika memang kalian suka dengan cerita ini.